Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali ya membahas buku berkenalan dengan huruf. Kita masih membahas huruf jar ya, yaitu huruf yang menyebabkan isim yang terletak setelahnya menjadi majrur ya, dan di antara ciri isim yang majrur adalah berharokat akhir kasrah. Sekarang kita bahas huruf jar yang keenam, yaitu huruf fi. Ya, fi ini makna yang populernya adalah di atau di dalam. Ya, misalnya yang bermakna di sini dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Lahab ayat kelima, fi jidha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut ya, fi jidha di lehernya. Ya, contoh yang lain yang bermakna di dalam misalnya al-ustazu fil fasli ya, ustaz itu berada di dalam kelas. Ya, fi maknanya di dalam. Dan juga ada makna lainnya untuk fi ini yang insya Allah nanti akan kita bahas pada pembahasan tersendiri ya dalam buku tersendiri, yaitu variasi huruf jar. Kemudian yang kedua ya huruf kaf. Ya di sini saya tulis dengan ka gitu aja ya. Karena memang pada prakteknya penerapannya tertulis ka, tapi kita menyebutnya huruf kaf. Ya karena kaidahnya apabila ada kata yang tersusun dari satu huruf hijaiyah, kita sebut dengan namanya yaitu huruf kaf. Ya, al-kafu ya, huruf kaf. Nah, kaf ini ka ya artinya seperti. Ya, contoh dalam Al-Qur'an misalnya dalam surat Al-Fil ayat 5 ya, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat ya, ka'asfin ya, seperti daun-daun. Contoh lain lagi misalnya huwa atau zaidun ya, si Zaid ka'abihi seperti bapaknya ya, Zaid seperti bapaknya misalnya. Atau misalnya al-baitu kal masjid ya, rumah itu seperti masjid ya, misalnya besar gitu kan, seperti masjid gitu ya, terlihat seperti masjid. Jadi ka ini artinya seperti. Ya, kemudian huruf lam ya, li ya, prakteknya li, penerapannya li ya, tapi artinya lam. Nyebutnya huruf lam ya kalau mau sesuai kaidah ya. Nah, li ini atau lam artinya untuk atau milik. Ya, bisa artinya untuk atau milik, arti yang populernya. Misalnya zalika liman khasyiya rabbahu ya, yang demikian itu adalah balasan untuk ya, untuk orang yang takut kepada Rabbnya ya. Liman untuk orang. Ya, untuk orang atau bagi orang ya, yang artinya milik misalnya walillahil masyriqu wal maghribu, dan kepunyaan Allah lah ya, milik Allah lah timur dan barat. Misalnya contoh lain lagi misalnya alhamdulillahi, seluruh pujian lillahi, milik Allah gitu ya. Jadi li bisa artinya untuk, bisa artinya milik. Misalnya contoh yang artinya untuk misalnya hadhihi risalah li Zaidin ya, risalah ini untuk si Zaid misalnya. Seperti itu ya. Kemudian huruf waw ya, wa yang artinya demi. Ya, kalau waw yang artinya demi ini masuknya huruf jar. Tapi kalau yang waw artinya dan itu nanti masuknya ke huruf ataf. Ya, dan juga ada makna yang lainnya untuk huruf waw. Ya, bisa dibaca di buku Sama Tapi Beda. Ya, di situ sudah saya jelaskan ya kata-kata dalam bahasa Arab yang lafadznya sama tapi makna dan fungsinya berbeda. Contoh yang huruf waw yang huruf jar yang artinya demi, yaitu wal asri ya, demi masa, wal fajri demi waktu fajar ya, banyak ya contohnya dalam Al-Qur'an. Kemudian yang ke-10 huruf ta ya, yang artinya demi juga ya. Ta di sini artinya demi, huruf yang digunakan untuk bersumpah seperti waw juga sama ya. Seperti di sini contohnya watallahi la akidanna asnamakum, demi Allah sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu ya, watallahi. Tapi penggunaan ta untuk sumpah ini jarang ya, lebih populer huruf waw ya. Kemudian yang ke-11 huruf mud yang artinya sejak ya, mud artinya sejak. Misalnya ma ra'aituka, aku tidak melihatmu mud salasati ayyamin, sejak 3 hari yang lalu ya. Mud artinya sejak. Kemudian yang ke-12 munzu yang artinya sejak juga ya. Mud dan munzu ini secara umum sama, bisa saling menggantikan, tapi yang paling populer, yang paling sering digunakan setahu saya adalah munzu ya. Misalnya ma ra'aituhu munzu yaumil jumu'ati, aku tidak melihatnya sejak hari Jumat ya. Kemudian yang ke-13 rubba
Ya, ruba ini memiliki makna yang saling berkebalikan. Bisa artinya banyak atau sering, bisa juga artinya sedikit atau jarang, sesuai dengan susunan kalimatnya. Ya, misalnya yang artinya banyak, misalnya rubba shaimin, ya betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illal ju', ya. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan dari puasanya itu melainkan hanya lapar saja. Ya, di sini rubba maknanya banyak, ya sesuai dengan konteks kalimatnya. Contoh yang bermakna sedikit misalnya rubba karimin jabbanun. Ya, jarang orang mulia itu pengecut. Ya, jadi rubba ini bisa artinya banyak atau sering, ya bisa juga artinya sedikit atau jarang sesuai dengan konteks kalimatnya. Ya. Kemudian yang ke-14 ya, sekarang hatta. Ya, hatta artinya hingga. Contoh dalam Al-Qur'an misalnya salamun hiya ya hatta matla'il fajri ya. Malam itu yaitu malam Lailatul Qadar ya. Itu penuh kesejahteraan, keselamatan sampai terbit fajar ya, hatta matla'il fajri ya. Hatta di sini huruf huruf jar. Jadi hatta ini kalau depannya isim itu biasanya huruf jar. Tapi kalau hatta depannya fi'il mudhari itu nanti masuknya huruf nasab. Ya, masuknya huruf nasab, nanti akan kita bahas pada macam-macam huruf nasab. Tapi kalau di depannya isim ya biasanya dia huruf jar, sehingga dia menyebabkan isim yang terletak setelahnya menjadi majrur gitu ya. Kemudian yang ke-15 ya, 15, 16 dan 17 maknanya sama, yaitu khala, ada dan hasya artinya kecuali. Dan ini nanti pembahasannya ada di materi tentang mustasna atau istisna. Ya, jadi khala ini bisa jadi huruf, bisa jadi juga nanti jadi fiil. Ya, pembahasannya di bab mustasna atau istisna ya, isim-isim yang mansub. Sekarang di sini kita masukkan khala, ada dan hasya untuk huruf jar ya. Misalnya najahat tullabu khala Zaidin ya. Para siswa lulus kecuali si Zaid ya. Khala Zaidin, setelahnya Zaidin majrur. Karena khala di sini ya kita posisikan dia sebagai huruf jar. Contoh menggunakan ada, misalnya amanal qaumu ada rajulin. Kaum itu beriman kecuali seorang laki-laki saja yang tidak beriman. Contoh dengan hasya misalnya inda syada'idi yadharibun nasu hasyal mu'minina ya, saat terjadi kesulitan-kesulitan manusia tergoncang kecuali orang-orang yang beriman. Ya, contoh yang lebih banyak nanti akan kita bahas ketika membahas huruf istisna. Ya, huruf-huruf istisna. Nah, ini 17 huruf jar yang harus kita hafal. Ya, palingnya kita hafalkan arti populernya. Nanti ya dalam buku yang tersendiri, buku variasi makna huruf jar, akan kita bahas makna-makna lain dari huruf jar yang sudah kita bahas ini. Nah, di sini ada catatan tambahan. Yang pertama ya, huruf waw, ta dan ba ya, yang prakteknya itu wa, ta dan bi gitu ya. Ini dikenal juga dengan istilah huruf qasam. Jadi bi ini bisa artinya dengan, bisa juga artinya demi ya. Dan ini termasuk huruf qasam ya, harful qasami, yaitu huruf yang digunakan untuk bersumpah, yang artinya demi ya. Kemudian yang kedua, ruba ini bisa memiliki makna yang saling bertolak belakang. Ya, hal ini bisa difahami dari konteks kalimatnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya. Ruba bisa bermakna banyak atau sering, bisa juga bermakna sedikit atau jarang. Kemudian huruf min ya, jika ingin dibaca bersambung dengan kata setelahnya yang beralif lam, maka nanti huruf nunnya diberi harokat fathah. Misalnya min masjidin ya, kalau di depannya bukan alif lam. Tapi kalau ada alif lam misalnya al masjidi, jadi minal masjidi, seperti itu ya. Berbeda dengan huruf an ya. Kalau huruf an jika ingin dibaca bersambung dengan kata setelahnya yang beralif lam, maka huruf nunnya diberi harokat kasroh ya. Misalnya an rasulillahi. Tapi kalau depannya ada alif lam jadi anin nabiyyi ya, anin nabiyyi gitu ya. Perbedaan min dan an ketika di depannya atau setelahnya ada isim yang berawalan alif lam. Kemudian yang kelima, huruf-huruf jar memiliki makna lebih dari satu. Bahkan ada yang sampai belasan ya. Penjelasan rincinya akan diberikan di bagian tersendiri ya, di kitab tersendiri variasi huruf jar, atau kalau antum punya buku Menyelami Samudra Huruf, di situ sudah dikumpulkan semua ya, pembahasan macam-macam huruf dan juga variasi huruf jar dan juga penjelasan kata-kata yang tulisannya sama tapi makna dan fungsinya berbeda ya. Kemudian yang keenam, huruf jar banyak dijumpai dalam tulisan-tulisan berbahasa Arab. Oleh karena itu, hendaknya difahami baik-baik dan hafalkan. Jadi, tugas antum sekarang adalah menghafalkan nih
huruf-huruf jar ini yang 17. Minimal arti yang populernya dulu. Baru nanti ya kita akan bahas secara terperinci makna lain dari masing-masing huruf jar. Ya, barangkali ini ya pembahasan tentang huruf jar. Setelah ini kita akan bahas huruf ataf. Dan ini juga huruf yang sering ya dijumpai dalam tulisan berbahasa Arab, sehingga hendaknya nanti kita coba hafalkan dan juga fahami. Ya demikian ya, semoga materi kita bermanfaat ya. Semoga bisa difahami ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.